Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun sahabat-sahabat PKK bahagia hari ini kita dapat berjumpa dalam acara kita yaitu podcast PKK Talk Metro Ceria. Dan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang inspiratif sekali di Kota Metro. Semoga sahabat PKK dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan hari ini kita dalam acara podcast kali ini akan menampilkan sebuah pergerakan di Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak di Kota Metro, yaitu di Kelurahan Ganjaragung. Ganjaragung Joyo Diharjo. Saya maksud di sini keunggulannya masyarakatnya, pemberdayaannya masyarakat unggul sih, masyarakat ingin menunjukkan. Dan alhamdulillah saya kira ke depan mudah-mudahan angka pengangguran juga menurun, angka kemiskinan menurun. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Sahabat PKK, mungkin ini merupakan hal yang baru. Apa itu KRPPA? Nah, ini kaitannya hari ini kita akan melihat kenapa kok ada Pargoy. Apa itu Pargoy dan lain-lain pertanyaan yang menarik dan mungkin ini bisa menjadi contoh juga nanti di kelurahan-kelurahan yang lain. Dan di sini nanti kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan. Baiklah, sahabat PKK, saya perkenalkan nama saya Wahyuningsi SKM Menkes dan hari ini akan menjadi host untuk talkshow hari ini yang akan bagaimana nanti melihat bagaimana itu kegiatan di KRPPA ya, Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak di Ganjaragung. Dan ada satu narasumber kita yang sangat hebat, perempuan inspiratif, perempuan yang luar biasa, sahabat PKK. Beliau adalah seorang penggerak perempuan, fasilitator nasional untuk sekolah ramah anak, juga sebagai pendamping kota layak anak di Kota Metro. Beliau juga sebagai ketua Puspagagaharu Kota Metro. Beliau juga sebagai dosen di PKIP Unila dan beliau sebagai kandidat profesor. Siapa dia? Supaya sahabat PKK tidak penasaran, saya perkenalkan, kita sapa dulu narasumber kita yang hebat, sahabat PKK. Beliau adalah Dr. Sowiah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah di antara kesibukan Bunda yang sangat luar biasa dapat hadir untuk menemani sahabat-sahabat PKK untuk bagaimana kita belajar bersama tentang pergerakan masyarakat yang sangat baik sekali di sebuah kelurahan ramah perempuan peduli anak di Kota Metro ini, yang nantinya kami berharap Bunda ini bisa menjadi diekspansi menjadi tempat pembelajaran untuk kelurahan-kelurahan yang lain apabila akan ada KRPPA, karena KRPPA itu nantinya bukan hanya di satu kelurahan tetapi berkembang di kelurahan-kelurahan yang lain. Baiklah sahabat PKK sekalian, untuk tidak penasaran apa itu KRPPA dan lain-lain, akan saya langsung bertanya ke narasumbernya. Jadi Bunda, kalau boleh kami tahu apa sih itu KRPPA? Kemudian apa kaitannya KRPPA ini dengan Pargoy?
juga Pargoy itu apa? Seperti itu. Mungkin sahabat PKK ingin mengetahui itu karena ini suatu hal baru mungkin yang masyarakat belum banyak tahu. Seperti itu. Silakan Bunda. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya, Bu. Terima kasih host yang luar biasa hebat juga, yang biasa dipanggil Ibu Wahyu, yang ini adalah yang sudah piawai lah ya untuk bercerita tentang peranan perempuan, bagaimana perempuan dan anak di kota Metro ini. Yang nggak kalah pentingnya bahwa kota Metro ini adalah kota yang memang sudah terkategori KLA, yaitu Nindya. Baik sahabat PKK yang saya hormati di seluruh penjuru Metro, saya bahagia sekali hari ini hadir untuk sharing dan berbagi apa yang harus kita lakukan dan apa yang sudah saya lakukan. Tentu tadi sudah disampaikan ada beberapa kegiatan saya, itu sebagian saja kegiatan saya ada di kota Metro berkaitan dengan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ini memang sudah ada SK Gubernur. Di kota Metro ini adalah satu-satunya di Kelurahan Ganjaragung. Dan alhamdulillah sudah ada sosialisasi, bahkan ada dibentuk yaitu SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak 10 orang. Karena ini adalah program dari Presiden, yaitu untuk pemenuhan indikator. Ada 10 indikator sehingga ada 10 relawan. Nah ini sudah dikukuhkan, yang insya Allah ini bisa juga menangani kasus-kasus yang ada, termasuk di situ adalah perkawinan anak, ya, terus ada juga stunting, juga ada pendataan disabilitas dan sebagainya, ada 10. Dan di sini adalah untuk percepatan bahwa kota Metro melalui Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini segera teratasi sebuah masalah yang ada di keluarga. Iya, bagus sekali ya Bunda. Kalau boleh kami tahu gitu kan, mengapa sih kok namanya Pargoy gitu kan? Kan itu kalau Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anaknya itu Kelurahan Ganjaragung. Ya. Terus kenapa harus ada nama Pargoy? Pergerakan di pasarnya itu Pargoy itu apa? Kenapa bisa dapat nama Pargoy itu dari mana Bunda? Kalau kalian boleh tahu. Oke. Alhamdulillah kita terinspirasi ya dari Karang Taruna ya, ada forum anak Karang Taruna dan memang itu adalah program-program tumbuh dari masyarakat. Jadi Kelurahan Ganjaragung ini adalah katakan luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada Karang Taruna yang memang betul gigih ya untuk menciptakan suatu kegiatan-kegiatan positif sehingga terbentuklah pasar Kelurahan Ganjaragung Jayadiharjo. Jadi Pargoy itu adalah Ganjaragung Jayadiharjo. Jadi Pargoy. Kalau kita melihat sih, coba kalau di searching ya itu ada goyangan ya atau tarian. Tapi memang itu ciri khas dari kami adalah di pasar itu ini adalah berbentuk yaitu adanya suatu pasar kreatif edukasi. Tentunya tidak lupa adalah ciri khas kita adalah UMKM, para pedagang perempuan di situ ya hampir 98% itu perempuan yang jualan. Dan semua itu yang menyediakan itu adalah para Karang Taruna dan forum anak. Nah inilah yang disebut tadi kenapa Pargoy. Karena kalau pagi sebelum gelaran jam 6 sampai jam 7 itu ada senam ceria dan Lampung Berjaya. Itu dilakukan setiap gelaran hari Minggu pagi. Setelah itu ada suatu kegiatan lain seperti akustik, mungkin juga tampilan anak-anak, bisa melukis, mewarnai, boleh yang lainnya, sehingga ada keceriaan, ada edukasi dan ada suatu inovasi-inovasi di dalamnya. Makanya ini adalah mempercepat yaitu tumbuhnya juga ekonomi masyarakat UMKM sehingga yang disebut dengan kelurahan yang ramah perempuan itu betul-betul terwujud gitu. Ya. Bagus sekali ya Bunda. Jadi sebuah kelurahan ramah perempuan peduli anak di situ bisa membangunkan semangat dari para ibu-ibu untuk bagaimana ibu-ibu itu menjadi berdaya, dan di sini efeknya ternyata untuk bisa menambah perekonomian dan untuk perekonomian keluarga ya Bunda. Nah Bunda, kalau boleh kami tahu ini sebenarnya sudah dari kapan ini Pargoy dan apakah ini ada misalnya udah diresmikan oleh
Pak Wali Kota. Biasanya kan Pak Wali Kota itu kalau ada kegiatan masyarakat tuh sangat menginspirasi sekali. Beliau itu sangat semangat untuk membuat pergerakan ini menjadi sebuah gotong royong masyarakat. Itu biasanya Bapak Wali kita ini kan suka sekali seperti itu. Kalau boleh kami tahu, itu sudah di launching atau diresmikankah oleh siapa dan kapan itu, Bunda? Ya, pertanyaan baik sekali, Bu Wahyu dan sahabat PKK semua. Ini perlu diketahui bahwa pasar atau Pargoy ini bukan ikut-ikutan atau bukan tidak punya karakter. Kami tumbuh memang dari bawah betul, karena ini adalah ide dari masyarakat, ide dari Karang Taruna dan Forum Anak, juga didukung oleh Pak RW, juga ada juga tokoh dari Ketua Karang Taruna ini yang bersatu pada kami. Kami berdiri itu launching itu tiba-tiba aja ya, kita nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba saja itu 2 minggu langsung kita launching itu dengan pengguntingan pita. Waktu itu karena yang ditunjuk saya sebagai mungkin sesepuh atau yang saya punya wilayah di situ dekat, saya memotong pita aja ditunjuk dengan mereka. Jadi memang betul-betul tumbuh dari masyarakat. Ini yang diinginkan bahwa pemerintah ini harus begitu adanya gerakan masyarakat yang positif. Alhamdulillah pada tanggal 25 Desember itu launching. Terus gelaran pertama, kedua kita rame lagi. Terus gelaran ketiga itu pada tanggal 7 kalau nggak salah ya, tanggal 7 itu ada peresmian Pak Wali Kota, yaitu didampingi OPD dan Ibu Ketua Tim Gerak PKK juga hadir, juga ada Ibu Ketua Dharma Wanita ya, semuanya hadir, Kominfo juga hadir untuk bersama-sama yaitu menyaksikan peresmian dengan pemukulan gong, sehingga waktu itu ramai sekali. Omset kita waktu itu hampir 30 juta, 26 sekian. Itu omset setiap gelaran. Nah, ini adalah menambah dengan kehadiran wali kotanya, ada keseriusan kami, keseriusan semua warga atau pelakon dari UMKM itu semakin semangat seperti itu. Luar biasa sekali ya Bunda. Ternyata karena tumbuh dari bawah tadi, kemudian mungkin masyarakat itu ternyata kalau kita bareng-bareng untuk bergerak, ternyata waktu kita ini tidak ada yang percuma kan. Kalau biasanya kan itu cuma di hari libur ya Bunda ya. Nah, kok boleh kami tahu Bunda, di sana itu ada ciri khasnya atau karakteristik apa yang ada di Pargoy yang menjadi nanti mungkin tematiknya apa di sana gitu kan. Biasanya kalau kita itu menumbuhkan sesuatu hal untuk menjadi lain daripada yang lain itu kan kita harus punya tematik gitu, seperti itu. Kalau boleh kami tahu apa kira-kira yang diunggulkan dari Pargoy itu? Nah, pertanyaan luar biasa ya. Itu sudah terngiang juga beberapa orang, apa sih bedanya dengan yang lain? Apa sih uniknya? Apa sih kelainannya itu? Apa di situ menariknya? Itu kita punya tematik adalah UMKM. Jelas kan di sana memang ada pabrik tahu tempe dari kacangan Cambah, bagaimana dia menjadi tempe, menjadi tahu, sehingga juga menjadi makanan keripik itu ya. Tapi karena sekarang ini harga kedelai mungkin ya dan sebagainya, ya memang produksi agak berkurang di situ. Nah, keunikan yang lain kita adalah kreatif dan edukasi. Artinya apa? Mulai dibentuk ya, karena sekarang adalah majelis taklim yang sudah dibentuk. Memang ya pelan-pelan kita karena menyadarkan masyarakat itu tidak langsung ya, pelan-pelan, sehingga adakan pengajian. Dalam pengajian itu nggak usah lama, tetapi isinya adalah ada edukasi, juga ada program-program ke depannya seperti apa. Nah, ini terus ke depannya memang kita edukasi akan mendidik anak-anak remaja itu adalah dengan bakat minatnya. Nah, ini adalah misalnya di situ IT-nya, mungkin juga dengan dia bisa membuat wirausaha yang lain. Seperti ini sekarang sedang belajar mural, sekarang lagi mural. Jadi remaja tuh kita kasih yaitu semangat gitu. Yang penting ada chatnya, ada ahlinya. Saya melihat di mana sih bakat mereka. Terus saya juga punya tim IT. Nanti sama-sama mana sih bakat mereka. Jadi mengajarkan anak dengan kebiasaan sebagai sahabat saya itu lebih mudah daripada saya menyuruh saja tidak ada gerakan. Nah, inilah remaja yang memang betul-betul kita untuk generasi emas 2045 nanti ya, kita pendampingannya seperti itu dari pendidikan non formal. Uniknya di situ. Jadi kedepannya juga ada yaitu Kampung Inggris. Ini sedang
tahun ini di Pacu mungkin kampung inklusif gitu. Nanti di situ tempat ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak disabilitas yang lulusan SLB, lulusan dari inklusif, anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu bisa tersalurkan dan bisa mandiri seperti itu. Sangat luar biasa sekali dan inspiratif ya Bunda. Alhamdulillah. Kalau boleh kami tahu, mungkin sahabat PKK juga ingin tahu kira-kira apa sih target jangka pendek dan target jangka panjang dengan ada keberadaannya di sebuah kelurahan ramah perempuan peduli anak, ada Pargoy. Sahabat PKK pasti penasaran, apa ini tujuan jangka pendeknya, tujuan jangka panjangnya, karena mungkin sahabat PKK juga ingin membuat seperti itu, dan kalau memang di daerah mereka sesuai dengan karakteristik yang berbeda, nah mungkin ini bisa menginspirasi Bunda. Oke. Terima kasih, silakan Bunda. Terima kasih, ini luar biasa ya. Jadi kami punya program dengan tim gitu ya, dengan anak-anak juga. Setiap malam Rabu ya, Selasa malam kami kumpul, malam Minggu kita kumpul, mungkin Jumat sore juga kita kadang kumpul. Nah itu membahas tentang program-program apa yang harus kita lakukan. Yang jangka pendek adalah bagaimana kita pendampingan dulu. Pendampingan ini adalah membudayakan mereka itu happy dulu, senang dulu dengan pekerjaannya, dengan adanya Pargoy gitu ya. Dia senang dulu. Jangan kita nyuruh-nyuruh terus gitu ya, atau mendikte. Tapi biarlah. Saya juga kalau datang ke pertemuan itu saya tidak pernah mengatur, tapi saya tanya ke apa yang harus kita lakukan kepada para Karang Taruna dan Forum Anak itu. Jadi kami ini mengikuti mendengar suara anak. Jadi setelah itu baru kita kasih masukan-masukan dengan kemampuan daya serap dia, karena memang beda-beda ya mengajari kampus dengan mengajar atau bicara dengan orang yang memang sudah bekerja di kantoran dengan anak-anak yang memang itu perlu sekali sentuhan bahasa kita yang baik. Jadi waktu dekat ini memang kita adalah membuat mereka senang dulu, membuat dia nyaman dulu. Setelah itu program kedepannya baru kita pilih dia mau jadi apa, bakatnya apa, kita salurkan pada teman ahli. Jangka panjangnya dia mandiri, jadi pelaku usaha di situ gitu loh, bukan hanya sekedar tukang parkir atau mengatur kebersihan, tidak, tetapi harus menjadi pengusaha di situ apa gitu. Kalau memang bisa sablon, nanti dikursuskan ke sablon. Jadi sekarang saya jangka pendek ini adalah mengidentifikasi tentang bakat minat dari para remaja pada anak muda, termasuk ibu-ibu. Mulai saya lihat kalau jualan misal nih, oh di sana itu laris gitu ya. Nah itu dia besok jualan kayak dia gitu ya. Jangan, karena harus punya karakter sendiri-sendiri sehingga nanti rezeki itu kan rata gitu. Jadi tidak boleh kita ini melihat orang tuh laris kita pengen jualan yang lain. Harus punya karakter. Misalnya ada kue gabin ya, itu kan enak gitu ya buatan. Udah yang lain jangan buat. Klepon juga demikian. Oh ini khasnya klepon gitu. Yang lainnya juga begitu. Jadi saya selalu di grup, ada WA grup itu sering share gitu dengan bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami oleh pedagang-pedagang, terutama emak-emak seperti itu. Bagus sekali ya Bunda. Jadi kalau di Pargoy itu kan pedagangnya itu siapa saja Bunda yang di sana? Apakah memang masyarakat di Kelurahan Ganjaragung, karena kebetulan ini kan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak di situ, atau ada orang dari luar yang masuk gitu? Jadi pelaku usaha dari sebuah pasar di Pargoy itu dari ininya yang mana? Yang terbanyak itu dari Ganjaragung atau ada yang dari luar? Baik, kebetulan ini kan ada lurah ya, Pak Lurah ini dengan Ibu Ketua Tenggara PKK itu kan adalah yang penanggung jawab penuh di kelurahan adanya Pargoy ini. Jadi yang selama ini kita sudah komitmen memang tidak tertulis, cuman diharapkan memang untuk warga Ganjaragung dulu yang jualan gitu. Jadi kasih peluang dulu yang jualan orang Ganjaragung, terutama adalah di lingkungan terdekat yaitu RT 33 RW 11. Itu dulu diutamakan untuk berjualan. Setelah itu silakan nanti yang lain. Tapi kalau dari luar ini kami belum ini, karena memang sekarang aja sudah hampir 80 lapak yang jualan gitu ya. Dan setiap gelaran itu hampir 30 juta kan gitu ya. Jadi
ini menandakan bahwa yang tadinya tidak bisa, nggak pernah aja sekarang sudah bisa bikin nasi bakar gitu ya. Terus ada di sana khasnya tuh ada otak-otak langsung dibuat, jadi seger sekali di sana. Nah ini kan nggak semua orang bisa seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa potensi-potensi ibu-ibu tadi, ya emak-emak tadi ini luar biasa gitu ya, untuk menambah penghasilan walaupun gelaran nih. Bu Ayu, gelaran cuma 1 minggu sekali, ternyata mereka sebagian ada dapat order di luar itu. Jadi ada yang buka di rumah juga pesanan dari pelanggan yang datang itu, karena memang yang jualan itu kan pasang WA, nomor WA. Nah ini yang unik sekali. Jadi tinggal pesan aja nanti apa. Jadi itu mereka di grup itu banyak bilang seneng gitu ya, karena sekarang usahanya jadi maju. Yang tadinya nggak pengen usaha, akhirnya semangat untuk berusaha gitu. Bagus sekali ya Bunda. Kalau tadi dari Bunda yang sampaikan, di situ banyak terlibat Karang Taruna dan Forum Anak ya untuk berjalannya Pargo ini. Mereka turut serta di sana, dan di situ Bunda juga memberikan melalui kolaborasi dengan mungkin Dinas Perindustrian ya. Kemudian juga dengan pelukis yang mural tadi. Dan di situ dalam kaitannya ini sangat bermanfaat menurut saya. Kenapa? Karena di situ anak-anak muda itu diberdayakan. Jadi kalau dalam kaitan kita nih sekarang kan di Kota Metro ini sudah masuk namanya bonus demografi Bunda. Artinya bagaimana nanti kita bisa menciptakan peluang pekerjaan positif untuk si anak muda ini ya, Karang Taruna, terus Forum Anak. Jadi ini sangat bagus sekali Bunda, karena kalau kita berbicara bonus demografi itu bisa menjadi peluang, bisa menjadi tantangan, dan ini ternyata peluang yang ada di Pargo ini. Jadi Bunda, kalau boleh saya tahu, anak-anak muda di situ itu sebagian besar selain sebagai mungkin membantu ibunya di saat berjualan di gelaran itu, di segmennya itu anak-anak ini di usia itu apa ada yang masih kuliah atau memang menganggur atau gimana Bunda yang di KRPPA kita ini? Alhamdulillah Karang Taruna dan Forum Anak yang ada di Pargo semuanya itu adalah udah tamatan ya. Ada yang sudah lulus SMA terus kerja, ada yang sedang kuliah, ada yang SMP bahkan dia mau gabung sama Forum Anak yang sedang SMA. Jadi mereka ada yang mempunyai pekerjaan bangunan, tapi dia ikut karena dia masih sendiri ya ke Karang Taruna, sehingga itu dia kok happy gitu kan, karena tidak mengganggu aktivitas dalam kerjaan sehari-hari, karena dilaksanakan kan hari Minggu pagi. Dia bisa berkumpul itu diskusi malam hari, jadi manfaatkan waktu malam hari seperti itu Bu Wayu. Oh iya. Terus Bunda, di saat penetapan Kelurahan Ganjaragung sebagai Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak itu, intinya bahwa di satu kelurahan itu kan ada kolaborasi, ada kerjasama lintas ya, ada lintas sektoral di sana. Kalau boleh kami tahu, OPD di sana itu bagaimana sumbangsihnya atau apa yang mereka sudah lakukan untuk mendukung adanya sebuah Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan berdirinya Pargo ini Bunda? Iya, jadi kalau dikaitkan sih banyak sih, kebetulan memang di sana kan ada sekolah yang sudah terstandarisasi ya, Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagai rujukan nasional. Alhamdulillah SLB Insan Madani. Kenapa? Sehingga dia menjadi nanti mentornya bagaimana kita untuk menangani anak disabilitas untuk kampung inklusif. Terus ada Puspaga Gaharu yang sudah terstandarisasi Madya juga, itu adalah kaitannya dengan SAPA, relawan SAPA yang memang sama-sama untuk memenuhi permasalahan-permasalahan atau memecahkan masalah ya. Itu yang 10 indikator tadi termasuk di kelurahan. Jadi puskesmas ini sangat. Terus kader-kader itu juga ada kita dari Posyandu tentang stuntingnya, pendataan itu cepat sekali. Terus ada juga dari relawan Dasawisma dari PKK-nya yang ikut relawan, juga dari mahasiswa juga ada. Sehingga apa yang terkait itu ya tentunya camat ya itu lebih memprioritaskan Ganjaragung, karena memang
itu adalah satu-satunya ya di Kota Metro. Jadi dari mulai camat dan dari staf kelurahan sendiri harus memahami apa itu tentang kelurahan ramah perempuan dan peduli anak itu. Sangat bagus sekali ya Bunda. Ya. Kalau kita melihat di sana itu tadi Bunda sampaikan ada SAPA ya, sahabat perempuan dan anak. Nah, SAPA di sana itu orang-orangnya itu Bunda merekrutnya dari siapa saja, dari kalangan mana saja itu? Ibu-ibu kah atau semua anak muda kah? Terus dari yang spesifik apa? Sehingga dari SAPA ini kan tadinya berkolaborasi sehingga bisa timbul Pargoy kan gitu. Ya. Jadi itu yang mungkin sahabat-sahabat PKK juga ingin tahu Bunda. Baik, sahabat PKK ini menarik sekali, semakin menarik ya diskusi kita unik. Jadi gini, namanya relawan. Relawan itu kan memang rela tidak melawan gitu. Jadi kita memilihnya itu tidak memilih, tetapi saya pribadi melihat orang tuh dari kinerja, dari keikhlasan dulu. Dari mana saya ngelihat dari attitude-nya, dari dia yang lakukan, itu saya tahu oh karakternya begini bisa dipakai gitu. Jadi ada sih memang yang kok saya nggak masuk dan sebagainya. Itu bukan pilihan gitu ya. Kalau biasanya mau itu kadang-kadang kerjanya kan kurang mau gitu loh biasanya kan. Jadi saya itu ya seperti memilihnya itu saya ajak kerjasama gitu. Oh ini nggak bisa, ini bisa. Jadi seperti itu. Semuanya bisa. Cuman porsinya nanti kamu bagaimana gitu. Jangan sampai kita di depan orang juga, depan dia juga, kamu nggak pantas, bukan. Tetapi ada sendiri kok nanti bagianmu relawan juga gitu. Jadi menyampaikan tuh secara ramah ya, secara enak. Jadi mereka tetap nggak merasa bahwa saya nggak dipakai, tetapi dipakai hal yang lain. Nah untuk Pargoy juga demikian. Jadi sekarang ini emak-emak ini sudah mulai jadi pahlawan Pargoy semua gitu. Jadi dengan positif yang saya sapa kalau pagi atau sore saya sapa dengan bahasa saya yang memang itu adalah untuk semangat dia, itu adalah komennya juga bagus seperti itu. Luar biasa ya Bunda, ternyata kalau di sebuah komunitas ya masyarakat sebenarnya di situ kalau kita jeli barangkali ada potensi-potensi yang memang bisa dikembangkan. Nah kebetulan di sini kan Kelurahan Banjaragung itu ditunjuk sebagai Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak. Kebetulan ini bukan suatu kebetulan ya. Nggak kebetulan. Menurut Nggak ada saya yang tidak kebetulan. ada yang kebetulan di dunia ini ya. Semua itu karena Allah. Nah, di situ ada seorang penggerak seperti Bunda, menginspirasi sekali dan bisa menggerakkan warganya sehingga bisa tumbuh di sebuah Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak ini sebuah gerakan yang namanya Pargoy. Jadi Bunda, kalau boleh saya tahu, pernah nggak ada penolakan atau kayak gitu, paling juga berapa 2 gelaran juga berhenti untuk apa? Biasanya kan orang sudah melihat itu dari sisi negatif dulu gitu Bunda. Iya. Bagaimana? Apa sebagai penggerak nih, ada nggak orang-orang yang kadang-kadang sudah membuat kita itu pesimis atau gimana gitu. Nah itu kira-kira sebagai seorang penggerak itu pernah nggak mendapatkan seperti itu? Pertanyaan luar biasa ya. Justru datang dari saya pribadi gitu. Bisa nggak ya terus mendampingi untuk menggerakkan gitu ya. Saya punya kekuatan nggak ya gitu. Karena mereka perlu pendamping gitu ya. Jadi perlu mentor yang memang tuh nggak ada lelah gitu ya. Yang memberikan inspiratif terus gitu, memberikan teladan atau model untuk mereka. Jadi justru ketakutan tuh saya pribadi kadang-kadang itu gimana ya gitu. Tapi kalau dari orang lain belum sih, nggak ada ke sana. Cuman saya emang bagaimana ya kalau di Metro ini kan sudah banyak tumbuh pasar-pasar ya. Cuman saya seneng ya di 22 ini kita jangan bersaing gitu karena ya dikatakan Bu Wahyu tadi bahwa kita punya tematik ya, punya kekhasan sendiri. Jadi jangan kalah bersaing. Bersainglah pada pasar sendiri. Hari ini harus bagus daripada kemarin. Hari ini harus inovasi. Jangan melihat tetangganya terus gitu ya. Jadi kita harus berpacu di kita sendiri karena kita berkarakter sendiri gitu. Jangan cari model orang lain juga, nggak bisa. Karena kita nggak boleh niru model orang lain, tetapi kalau niru yang positif bagaimana caranya bisa. Tetapi prinsip bagaimana kita untuk mengembangkan karena memang itu beda karakteristiknya gitu ya. Karakteristik Kelurahan Banjaragung beda dengan 22, Hadimulyo beda dengan mungkin di Metro Selatan ya beda-beda. Jadi itu kita tumbuh aja sendiri-sendiri gitu. Oh di sana ada karakter sini, di sini ada ini gitu ya. Jadi memang saya pribadi sih memang merasa
gimana caranya ya, inspirasi terus ada gitu untuk mereka. Nah mereka kan menunggu itu gitu ya. Jadi bukan hanya kami nggak punya modal nih Bu Ayu, betul nggak ada modal, nol, zero modalnya, hanya modalnya niat aja gitu. Jadi nggak ada uang kas juga nggak ada. Tapi alhamdulillah dari kegiatan itu selalu ada inovasi dan tertutupi dengan gelaran-gelaran itu gitu. Iya, Bunda, kalau boleh saya tahu itu kalau dalam setiap event, kalau tadi kan diawali dengan senam bersama dulu, Iya. jadi germas juga ada di Iya. sana gitu kan. Dalam setiap minggu itu ada nggak apa yang membuat magnet untuk orang tuh bisa berkunjung ke Pargoy? Iya. Kegiatan-kegiatan itu dijadwalkan atau bagaimana untuk setiap minggu itu ada situasi yang berbeda seperti itu? Betul sekali. Jadi kami ini membuat program itu sebulan sekali jangka pendek kita. Jadi minggu ini apa sih yang kita tampilkan gitu ya. Apakah itu ada senam ceria anak-anak atau lansia atau memang ibu-ibu sosialita gitu ya. Nah itu terus kita memancing, itu kan kita punya juga anak muda yang pinter akustik. Nah itu standby, dia memang kerjasama udah di Pargoy. Jadi itu yang menarik, jadi ada yang menyanyi gitu ya. Nanti di situ naruhlah uang seala kadarnya gitu ya untuk mereka juga gitu. Nah ini jadi keunikan ada, bahkan kita juga nanti dalam event-event ya untuk kesenian anak-anak juga atau fashion show untuk busana muslim menjelang bulan puasa ini gitu sudah kita rancang karena itu adalah harus menggerakkan orang banyak. Nah terus kita juga Bu Ayu untuk hari stunting kemarin tanggal 23 kita juga melaksanakan di sana, yaitu dengan berbagi telur 500 telur rebus dibagikan kepada anak-anak, kepada lansia ya, para pedagang. Jadi makan bersama telur, pastinya membudayakan sehari makan telur 2 butir. Itu adalah untuk pertumbuhan gizi anak-anak. Nah itu dihadiri juga Ibu Tim Penggerak PKK Kota Metro. Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang telah hadir, yang senam juga gitu ya bersama anak-anak. Semoga nanti setiap minggu bisa datang, kita buat event yang lainnya. Tentunya ini adalah untuk penyemangat kami sehingga semuanya bisa merasa gembira dan semangat untuk hidup, semangat untuk mencari nafkah dengan rezeki yang halal gitu. Udah, kita ini kan Bapak Wali Kota Metro ini kan banyak sekali ya programnya seperti itu. Di antaranya kalau kaitannya dengan Pargo itu untuk mendukung program Bapak Wali Kota di MB2 nih, Yeah. Metro Bangga Beli. Ini kan kaitannya juga dengan UMKM. Yeah. Kira-kira kalau untuk Kelurahan Pargoy, Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak di situ ada Pargoy, itu apa yang kira-kira bisa untuk mendukung dari MB2-nya Bapak Wali Kota? Alhamdulillah ya, kita ini di RT 33 tuh ada yang pintar keterampilan tangan ya. Ada tapis, ada usus, salam pita. Karena ini masih gerakan, mungkin itu akan dibesarkan dan itu akan melatih ibu-ibu yang lain. Jadi mempunyai komunitas atau grup atau memang untuk produksi rumah tangga yang bisa dijual. Nah jadi kekasan-kekasan Lampung muncul di sana gitu ya. Ada yang menyarankan juga gimana kalau ada makanan khas Lampung misalnya kan itu ya. Jadi murah sehat gitu, seperti pindangnya, terus nes kubalnya gitu ya dan sebagainya. Itu saran-saran dari pengunjung ya. Jadi kita memang sangat mendukung program dari Pak Wali Kota, dari pemerintah Kota Metro bahwa dengan secara ekonomi kita sudah meningkat, sudah masyarakatnya sejahtera sesuai dengan visi Kota Metro ya, bagaimana untuk pendidikan ini ya dan untuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ya. Jadi Bunda, kalau boleh saya simpulkan ya, kegiatan di Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak ini sebenarnya secara langsung itu sebenarnya sudah mendukung dari program Jamapainya Pak Wali Kota. Ya. Mengapa demikian? Karena Jamapai itu kan berangkat dari anak-anak usia remaja dan di situ udah tadi Karang Taruna, Forum Anak sudah terlibat. Jadi nanti dengan dia kesibukan kan dia tidak akan dia untuk masa depannya itu pasti terencana. Tidak menikah muda dan lain-lain itu. Jadi semoga dengan keberadaan Pargo ini Bapak Bunda, jadi nanti bisa membuat kesibukan yang ke arah positif dan membuat mereka itu nanti bisa menciptakan masa depan yang tidak tergantung dengan orang tua. Jadi dengan demikian dengan
eh, kegiatan-kegiatan yang ada itu anak-anak itu semua diarahkan ke yang positif seperti itu. Harapan kami seperti itu. Bunda, mungkin ini di sesi terakhir kira-kira yang mungkin sahabat-sahabat PKK juga ingin tahu apa harapan Bunda ke depan ini untuk Kota Metro khususnya ya. Ini kan di Kelurahan Ganjaragung sudah ada KRPPA dengan Pargoynya. Ya. Untuk kedepannya lagi kira-kira apa harapan Bunda sebagai pemerhati perempuan dan anak di Kota Metro? Baik, sahabat PKK yang berbahagia, saya hanya titip saja. Kami sudah membentuk Pargoy dan di situ adalah anak-anak muda. Mohon nanti dari OPD yang terkait atau dari tim penggerak PKK, dari ketua Dharma Wanita bisa mendampingi anak-anak muda ini sosialisasi tentang perkawinan anak, tentang kesehatan untuk reproduksinya, dan penguatan anak, pendampingan seorang ibu juga perlu, yaitu emak-emak Pargoy juga itu diberikan suatu pencerahan bagaimana bisa aktif di PKK sehingga dia bisa membagi waktu bahwa keluarga itu yang utama dan pertama, pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, yaitu utama dan pertama adalah keluarga, sehingga bukan saja berjualan tetapi menjadi keluarga yang betul-betul keluarga bahagia, anaknya adalah generasi yang tangguh seperti itu. Dan Pargoy tetap akan berinovasi, bersinergi, apalagi ingin sekali berkontribusi dalam pembangunan di bidang apapun, karena kami adalah dari secara komprehensif, memang di situ warganya bermacam-macam dan punya usaha yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Selain itu juga bisa meningkatkan yaitu peringkat kota anak tingkat utama, di mana adalah Pargoy ini aman, jauh dari kekerasan, dari anak-anak aman di situ ya. Jadi kita memang ciri khas Pargoy adalah ramah, gitu ya. Bu Ayu. Terima kasih Bunda, demikian tadi sahabat-sahabat PKK, dan di sini mungkin saya juga akan memperkenalkan ada cemilan yang sangat enak sekali nih Bunda. Jadi nanti sahabat PKK, ini ada semprong menik namanya. Menik itu luni kali ya. Menik itu kecil, mungil gitu ya. Jadi ini ada sahabat PKK, ada semprong menik. Ini beberapa varian, ada rasanya, ada rasa wijen, jeruk, jahe, durian, dan ada juga yang original. Ini sangat enak sekali. Dan ini kalau sahabat PKK, kita kan punya program namanya MB2. Jadi kalau beli snack ya belilah snack yang diproduk oleh Kota Metro sendiri. Dan ini sahabat PKK, ini sangat enak sekali. Dan sahabat PKK seandainya akan membelinya, cukup datang di Sekam di Dekranasda. Di sana ada tersedia, karena di kita itu di Sekam itu ada beberapa, termasuk snack juga ada Bunda. Jadi sahabat PKK, ini ada semprong menik yang sangat enak sekali. Nanti sahabat PKK bisa mencobanya, karena ini juga bergizi karena ada telur di dalamnya, jadi mengandung protein dan zat gizi lainnya. Juga di sini sahabat PKK, dalam rangka kita untuk MB2 nih, lagi-lagi MB2 ini ada bertapis-tapis nih, ada kayak tempat pensil ini untuk anak-anak kita. Ini sangat cantik sekali dan harganya juga terjangkau ini Bunda. Jadi nanti sahabat-sahabat PKK bisa membeli produk kita. Ini ada di Sekam juga. Ini harganya sangat murah nih, 30.000 sudah dengan tapis loh Bunda. Ini buatnya tuh jelek loh, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Ini cukup dengan 30.000 dan gak pakai ngantuk. Nah ini sahabat-sahabat PKK, produk-produk cantik ini bisa sahabat kok di Sekam di Dekranasda Kota Metro ya, ada di Jalan Nasution. Jadi untuk mendukung MB2, mari kita membeli produk dari Kota Metro. Itu. Dan sahabat PKK, tadi sudah bincang-bincang banyak mengenai Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak, juga dengan Pargoy, dengan KRPPA tumbuh di situ Pargoy kan begitu. Jadi
sangat menarik sekali dan semoga ini bisa menginspirasi untuk sahabat PKK semuanya untuk kita bisa menggali potensi di lingkungan kita masing-masing untuk kita mempunyai inovasi tersendiri sesuai dengan karakteristik di tempat kita. Baiklah, terima kasih sahabat PKK untuk podcast kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri ya, kita untuk jargon kita nih. Metro ceria, Lampung berjaya, PKK oke. Sekian teman-teman PKK, sahabat-sahabat PKK, kami dari Pokja 1 TP PKK Kota Metro, dan dengan narasumber yang hebat, semoga podcast hari ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk kita semua. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu untuk host hari ini. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.